Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bapak Ibu yang saya hormati, saya membuat program kegiatan yang berdampak positif bagi siswa. Program ini saya rencanakan melalui prakarsa perubahan Bagja. Saya memiliki mimpi untuk memanfaatkan gawai atau perangkat digital siswa untuk kegiatan yang positif dan memberikan nilai tambah pada keterampilan siswa di bidang teknologi, atau saya menyebutnya sebagai literasi digital. Kegiatan perencanaan program ini saya susun melalui tabel Bagja berikut ini. Dasar filosofi KHD yang saya terapkan pada program ini adalah menuntun laku murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Poin atau profil pelajar Pancasila yang dikembangkan melalui program ini adalah bernalar kritis, kreatif, mandiri, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yaitu 1. Lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif. 2. Lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi secara positif, arif, dan bijaksana. 3. Lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. 4. Lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, atau mimpinya. Prakarsa perubahan yang saya gunakan adalah meningkatkan literasi digital melalui program Lidi Silat. Lidi Silat ini merupakan akronim dari literasi digital siswa kelas atas. Sekarang lanjut pada tahapan Bagja. Tahapan yang pertama adalah B, yaitu buat pertanyaan utama. Saya membuat pertanyaan, apa tujuan program Lidi Silat dan bagaimana kondisi atau karakteristik siswa. Lalu tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban yaitu 1. Mengamati kondisi siswa, 2. Mewawancarai siswa, dan 3. Berdiskusi dengan rekan guru. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemimpinan murid saya lakukan dengan 1. Melakukan dialog dengan beberapa siswa dan melakukan dialog dengan rekan guru yang menguasai TIK. Adapun aset yang saya perlukan yaitu siswa dan rekan guru. Waktu yang saya perlukan untuk melaksanakan buat pertanyaan ini adalah 1 minggu. Penanggung jawabnya adalah CGP sendiri. Tahapan selanjutnya adalah ambil pelajaran. Tahapan ini saya lakukan dengan mengajukan pertanyaan. 1. Aktivitas menggunakan gawai seperti apa yang disukai oleh siswa? Dan yang kedua, bagaimana dampak aktivitas tersebut bagi siswa? Sedangkan tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban adalah 1. Mengajak wali kelas untuk mencari informasi penggunaan gawai pada siswa di kelas masing-masing. Selanjutnya, rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemimpinan murid saya lakukan dengan curah pendapat dengan siswa yang lebih banyak tentang kegiatan yang memanfaatkan gawai atau perangkat TIK lainnya. Aset yang saya perlukan adalah siswa, rekan guru, dan fasilitas sekolah seperti jaringan internet dan perangkat keras komputer. Waktu yang saya butuhkan adalah 1 minggu dan sebagai penanggung jawab adalah CGP dan wali kelas. Tahapan selanjutnya adalah gali mimpi. Pada tahap ini saya mengajukan pertanyaan, bagaimana program Lidi Silat dapat memberikan dampak positif bagi siswa dan bagaimana program ini meningkatkan literasi digital siswa. Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban adalah 1. Berdiskusi dengan wali kelas untuk menyiapkan kerangka kegiatan seperti jadwal, materi, dan pengajar. 2. Berdiskusi dengan wali kelas tentang fasilitas yang akan digunakan.
Adapun rencana untuk melibatkan suara pilihan dan kepemimpinan murid, saya lakukan dengan berdiskusi dengan siswa tentang topik, aplikasi, dan perangkat yang akan digunakan. Selain itu, saya juga akan berdiskusi dengan rekan guru tentang topik, materi, atau program. Aset yang saya perlukan yaitu guru, siswa, orang tua, dan fasilitas sekolah, dan satu lagi perangkat digital siswa. Waktu yang saya butuhkan 1 minggu sebagai penanggung jawab adalah CGP dan wali kelas. Tahapan selanjutnya adalah jabarkan rencana. Pada tahap ini, saya mengajukan pertanyaan yaitu bagaimana bentuk kegiatannya, kapan dilaksanakan, apa saja materinya, dan siapa pengajarnya. Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban yaitu 1. Berdiskusi dengan guru yang menguasai TIK dan wali kelas untuk menyusun kurikulum kegiatan. 2. Menyusun program kegiatan, materi, jadwal kegiatan, dan pengajarnya. Rencana untuk melibatkan suara pilihan dan kepemimpinan murid dilaksanakan dengan cara berdiskusi dengan siswa, membahas materi, jadwal kegiatan, dan perangkat yang akan digunakan. Selain itu, saya juga akan berdiskusi dengan rekan guru terkait program yang akan dilaksanakan. Aset yang digunakan yaitu siswa, rekan guru, dan fasilitas sekolah. Waktu yang dibutuhkan adalah 1 minggu sebagai penanggung jawab yaitu CGP, wali kelas, dan guru TIK. Tahap terakhir yaitu atur eksekusi. Pada tahap ini saya mengajukan pertanyaan, kapan program dapat dimulai? Siapa yang bertanggung jawab dalam kegiatan ini? Dan bagaimana koordinasinya baik dengan pimpinan, guru, orang tua, dan siswa? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban yaitu meminta izin kepada pimpinan untuk melaksanakan kegiatan ini, melakukan rapat koordinasi dengan orang tua, serta berkoordinasi dengan wali kelas. Rencana untuk melibatkan suara pilihan dan kepemimpinan murid saya laksanakan dengan berdiskusi dengan rekan guru dan siswa tentang persiapan kegiatan seperti kondisi perangkat yang dimiliki siswa dan ketersediaan jaringan internet baik itu WiFi dan paket data. Adapun aset yang digunakan yaitu guru, siswa, orang tua, fasilitas sekolah, dan perangkat digital siswa. Waktu yang dibutuhkan adalah 1 minggu dan CGP dan wali kelas ini sebagai penanggung jawabnya. Perencanaan Bagja tadi saya laksanakan dan didokumentasikan sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Pak Nur akan mengajak diskusi kepada kalian terkait apa saja kegiatan kalian di rumah, terutama yang berkaitan dengan yang menggunakan HP. Nah, yang pertama, apakah kalian punya HP di rumah? Nah, coba yang punya HP, terutama HP-nya sendiri, angkat tangan. Oh, banyak ya, mayoritas punya HP sendiri ya. Kegiatan apa saja yang kalian sukai ketika menggunakan HP? Coba Pak Nur data dulu. Kira-kira ada yang suka main game? Main game? Siapa kira-kira? Coba angkat tangan yang suka main game di rumah pakai HP-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang suka menonton hiburan? Hiburan seperti TikTok, YouTube, dan sebagainya? Oh, banyak juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Oke, wah ternyata di rumah banyak yang menggunakan HP-nya untuk bermain game dan juga untuk hiburan ya. Nonton YouTube, media sosial, IG, TikTok, dan sebagainya. Kemudian berapa lama kira-kira kalian menggunakan HP di rumah? 4 jam. 4 jam? 24 jam apa 4 jam? 24 jam. Wah,
Lama, Pak Nur data 4 jam. Ada lagi yang berpendapat? Tidak tentu. 3 jam. Ada yang 4 jam, ada yang 3 jam. Di sini Pak Nur dapatkan informasi yang pertama, HP-nya digunakan untuk apa? Ya. Oke, main game, hiburan ya, termasuk TikTok, WA. Pak Nur masukkan ke hiburan. Lamanya ada yang 4 jam, 3 jam. Pak Nur sudah dapatkan data, HP-nya untuk apa? Ternyata dipakai untuk bermain game dan hiburan. Ini banyak sekali. Sekarang Pak Nur tanya lagi ya. Kira-kira kalau kalian atau Pak Nur ini membuat suatu kegiatan yang memanfaatkan HP di sekolah dan bisa juga di rumah. Kira-kira kegiatan apa yang kalian sukai? Coba ada yang mau berpendapat? Kalau Pak Nur membuat program, anak-anak Pak Nur buat program kegiatan, kalian bisa bawa HP ke sekolah. Kegiatan apa yang kalian sukai? Khususnya yang berkaitan dengan pendidikan, jangan main-main terus. Kira-kira apa yang kalian sukai? Apa Mas? Mengedit? Oke, kegiatan ya. Yang pertama apa Mas? Mengedit. Edit apa? Video, gambar atau apa? Oh, mengedit gambar. Mengedit gambar ya. Mas Adi tadi usul poster ya. Baiklah, Pak Nur tulis poster. Miss. Oke. Ada yang punya pendapat lagi? Nah, selanjutnya anak-anak kita bermimpi. Kalian sudah punya gambaran kegiatannya seperti apa? Mengedit gambar, poster, mengedit video, menggunakan aplikasi kuis seperti Kahoot. Selanjutnya, kira-kira apa dampaknya kalau kalian melakukan hal-hal ini? Ada yang bisa berpendapat? Karena ini masih tahap bermimpi, jadi kalian coba berkhayal. Kira-kira apa ya dampaknya? Ada yang punya pendapat? Kalau saya nanti di sekolah ngedit video, ngedit poster, nanti saya akan jadi apa? Jadi apa Mas? Konten kreator. Oh, berarti mahir mengedit gitu ya. Jadi konten kreator. Oke. Dampaknya berarti mahir mengedit menjadi konten kreator ya. Berarti ini kira-kira dampak positif apa negatif? Positif. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas rencana eksekusi kita. Nah, mari kita tentukan kapan harinya, kapan pelaksanaannya ya. Kemudian materinya apa kira-kira yang kalian sukai? Oke, pelaksanaan. Ada yang punya usul enaknya dilaksanakan kapan programnya? Mungkin hari Sabtu atau pada saat pelajaran pada saat pelajaran 3. Oke, Pak catat. Jadi saat pelajaran TK. Ada yang punya usul lagi? Setuju TK? Setuju ya? Oke, setuju. Kemudian materinya apa kira-kira? Yo, satu-satu ada yang punya usul? Apa yang akan kalian pelajari? Ada yang punya usul? Anak tahu ya Mbak? Permainan Kahoot. Oke, Kahoot 1. Apa lagi? Apa Mas? Kuisis. Membuat poster itu menggunakan aplikasi apa? Oh, Canva. Oke, Canva. Apa lagi? Kalau mengedit video pakai aplikasi apa? CapCut atau CapCut. Oke. Untuk sementara ini dulu ya. Berarti waktu pelaksanaannya saat pelajaran TIK, materinya Kahoot, Canva, CapCut dan EM ya. Oh, AI ya. Oke. AI misalnya Gemini. Ya, bacanya Gemini. Oke, ini ya materinya. Kita sudah buat rencana
kapan kita laksanakan, dan apa materinya. Selanjutnya, kita laksanakan namanya kita atur eksekusinya ya. Oke, atur eksekusi. Karena kegiatan ini memakai HP, apakah kalian siap membawa HP ke sekolah? Adakah yang mengalami kendala membawa HP? Oh, internetnya, tapi HP-nya siap. Oke, jadi lalu internet gimana enaknya? Apakah anak-anak bersedia membawa paketan dari rumah yang bisa? Bisa? Oke, paketan ya. Lalu di sekolah ada wifi, tapi kalau banyak juga nggak bisa. Karena kegiatan ini Pak Nur beri nama lidi silat. Wah, apa ini lidi silat? L. Li ini literasi D-nya digital. Si siswa lat kelas atas. Karena kalian kelas 6, namanya lidi silat. Literasi digital kelas atas. Apakah anak-anak setuju? Oke, ada yang punya usul nama lain? Silahkan, boleh usul nama program kita. Tidak ada? Oke. Kalau begitu, kita sudah berhasil memprogramkan. Yang pertama tadi namanya kita membuat pertanyaan utama. Kita membuat apa kegiatan kalian tadi. Kemudian menggali mimpi. Apa harapan kalian? Terakhir, eksekusi. Terima kasih ya. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam Mbak Nur. Nah Pak Agung, ini saya mau membuat program rencananya Pak ke anak-anak. Nah, ini saya minta saran, pendapat, masukan dari Pak Agung. Nah rencananya ini berkaitan dengan digitalisasi atau literasi digital Pak. Ini saya perlu diskusi dengan Pak Agung. Saya ingin bertanya Pak. Pertanyaannya begini Pak. Ini menurut Pak Agung ya, menurut apa yang Pak Agung ketahui, bagaimana Pak kira-kira kondisi atau karakteristik murid-murid Pak Agung ini? Baik, sejauh yang saya ketahui Pak Nur, anak-anak di rumah sudah banyak yang memanfaatkan gadgetnya. Okay. Baik itu memanfaatkan ketika dia menggunakan game ataupun untuk membuat video-video yang ada di TikTok seperti sekarang. Oh gitu Pak. Ya. Jadi sudah baratnya sudah tahu lah, sudah ya mengenal. Oh gitu nggih. Okay. Baik Pak. Kemudian Pak, saya ingin mengajak Pak Agung untuk mengambil pelajaran dari apa yang sudah kita bahas tadi. Kira-kira aktivitas seperti apa yang anak-anak lakukan ini? Aktivitas lebih detailnya mungkin Pak Agung bisa membantu untuk menjelaskan dari anak-anak yang tadi main HP itu apa saja gitu Pak? Untuk aktivitasnya anak-anak biasanya ketika mungkin kalau di luar sekolah Pak ya, di luar jam sekolah, di luar lingkungan sekolah, ketika pulang kalau tidak ada tugas, anak-anak kebanyakan main HP. Main HP yang dimainkan game sama teman-temannya. Dan juga video, anak-anak juga sering membuat video, bikin konten-konten, edit-edit video yang sekarang sudah sangat mudah diakses untuk anak-anak. Semuanya bisa digunakan dengan mudah. Oh. Kalau menurut Pak Agung sendiri, kira-kira apa dampak dari kegiatan anak tadi Pak? Kalau dampaknya, saya rasa bagus untuk perkembangan digital seperti yang saat ini, seperti zaman saat ini. Tapi ada negatifnya juga Pak untuk perkembangan pembelajaran anak-anak. Nggih. Oh begitu Pak, nggih. Berarti ada sisi positif, ada sisi negatifnya Pak ya? Ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Oh baik Pak. Selanjutnya saya ingin mengajak Pak Agung ini Pak untuk bermimpi.
menggali mimpi kalau seandainya saya membuat suatu kegiatan dan nanti rencananya kan tidak hanya saya tapi juga rekan-rekan melaksanakannya. Kira-kira Pak, kegiatan seperti apa yang tentunya menggunakan perangkat digital yang bisa kita terapkan kepada anak-anak Pak? Boleh kita gunakan praktikum atau latihan. Kita beri pengetahuan awal atau tugas-tugas yang ringan-ringan dulu, mungkin bisa membuat konten wawancara dengan kedua orang tuanya dan lain-lain. Oh gitu Pak nggih. Oh, berarti tentunya kalau seperti itu kita perlu membuat kerangka kegiatannya Pak ya. Perlu. Jadwalnya, materinya dan siapa yang kira-kira akan mengajar. Kalau menurut Pak Agung kira-kira kalau kerangkanya tadi sudah Pak ya, membuat pelatihan atau praktikum Pak ya. Kemudian untuk jadwal kira-kira sebaiknya menurut Pak Agung idealnya 1 minggu berapa kali nih Pak? 1 minggu mungkin bisa 2 sampai 3 kali. Oh 2 sampai 3 kali seminggu Pak ya? 1 minggu. Oh oke. Untuk materinya Pak, kira-kira apa Pak yang perlu kita berikan ke anak-anak? Bisa kita terapkan materi-materi dasar yang ada di Canva ataupun di PowerPoint. Boleh. Oh begitu Pak ya? Ya. Untuk pengajarnya kira-kira menurut Pak Agung siapa ini yang bisa? Untuk yang mengajar seperti Pak Yoga itu sepertinya bisa Pak ya? Bisa Pak Yoga. Okay. Intinya guru yang lebih paham tentang IT Pak. Oh gitu Pak ya. Oh oke. Baik Pak, mungkin bisa kita data nanti teman-teman yang bisa terus kita ajak diskusi lagi. Betul. Oke. Seperti itu Pak. Kemudian Pak, kita perlu menjabarkan rencana kita Pak. Nah ini kira-kira kalau kita lebih spesifikkan bentuk kegiatannya, kemudian untuk harinya kapan, kemudian kalau kita buat jadwal nanti lebih konkretnya itu seperti apa? Untuk hari dulu Pak, kira-kira hari apa bisa kita laksanakan? Bisa kita mulai minggu depan. Okay. Kalau untuk harinya boleh hari Selasa dan Sabtu boleh. Oh ya Sabtu itu jamnya pendek. Materinya sedikit Pak ya. Ya betul Pak. Betul, terima kasih. Untuk pengajarnya nanti kita susun. Kemudian materinya sudah kita dapatkan gambarannya. Ini terakhir Pak. Kita perlu mengatur eksekusi Pak untuk kegiatan yang kita susun ini. Kita perlu meminta izin kepada pimpinan, ke Pak Umar. Ya. Kemudian kita juga melakukan rapat koordinasi dengan pengajar TIK, dengan wali kelas. Kemudian juga perlu kita sampaikan kepada orang tua dan wali murid Pak ya. Kalau menurut Pak Agung kira-kira kita bisa mulai rapat dengan teman-teman kapan ini Pak? Bisa mulai hari Senin. Kalau nggak besok saja bisa Pak. Oh gitu Pak. Ya. Baik, besok juga saya tidak ada jam. Mungkin bisa kita mulai kegiatan Pak. Seperti itu Pak. Terima kasih sudah berkenan untuk saya ajak diskusi tentang program yang rencananya akan kita laksanakan Pak. Sama-sama. Semoga bantuan dari Pak Agung ini berdampak tidak hanya pada kita tapi juga pada murid-murid. Amin. Terima kasih Pak Agung. Ya, sama-sama Pak Nur. Semoga sukses. Ya, sama-sama. Selanjutnya, saya akan melaksanakan refleksi 4P yang terdiri dari peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Peristiwa. Saya melaksanakan aksi nyata dengan berdiskusi dengan murid dan guru untuk mendapatkan informasi tentang program yang akan saya laksanakan. Dengan informasi tersebut, diharapkan program yang akan saya laksanakan dapat diterima dan dilaksanakan oleh guru dan murid di sekolah saya. Hasil dari aksi nyata ini, saya mendapatkan informasi dan gambaran bagaimana program yang saya buat bisa dilaksanakan, bagaimana antusiasme dan penerimaan siswa tentang kegiatan ini. Perasaan.
Pada awalnya, saya merasa ragu-ragu untuk melaksanakan aksi nyata ini. Saya masih kurang yakin apakah murid dapat menyampaikan pendapat atau gagasannya. Namun, ternyata mereka mampu menyampaikan gagasan dengan baik. Hal ini membuat saya senang. Saya berharap program ini dapat segera dilaksanakan. Pembelajaran yang saya terima dari aksi nyata ini adalah program kegiatan jika melibatkan kepemimpinan murid seperti voice, choice, dan ownership akan memberikan hasil yang luar biasa. Ini saya lihat dari antusiasme para murid dalam diskusi perencanaan program. Penerapan ke depan. Ke depan, saya ingin program-program yang saya buat selalu melibatkan murid dengan memperhatikan voice, choice, dan ownership. Saya juga ingin mengajak rekan-rekan guru di sekolah saya untuk menerapkan keterlibatan murid dalam setiap program kegiatan yang dibuat. Demikian aksi nyata modul 3.3 ini. Saya berharap video ini bisa menjadi inspirasi. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumi dan mohon koreksi. Terima kasih, semoga sukses. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.